Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab fungsi terkait menggambar grafik, menentukan domain, dan juga range. Ini adalah part 1, jadi kita hanya membahas fungsi linier, kuadrat, dan irasional. Nanti di part 2 kita akan mulai membahas yang fungsi rasional. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan updatean video terbaru. Juga share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Oke, kita mulai. Yang pertama, fungsi linier. Fungsi linier ini berbentuk fx sama dengan ax ditambah b. Nah, di fungsi linier ini, cara menggambar kurvanya ada 5 step. 5 step ini itu bisa membantu kalian untuk menggambar fungsi linier. Tapi, balik lagi kalau kita menggambarnya secara efektif dan efisien, misalkan, yang akan kita gambar adalah fx sama dengan 3x ditambah 1 untuk setiap x elemen bilangan real, atau anggota bilangan real. Nah, step-stepnya bisa kita singkat, jadi nggak harus 5 step ini dilakukan, tapi kita bisa langsung mulai ke step yang keempat. Kenapa? Karena untuk titik potong dengan sumbu X atau sumbu Y, nah itu opsional aja, jadi nggak perlu harus dicari juga kalau misalkan untuk fx yang ini. Kemudian juga titik batas. Nah, di sini kan karena semua domainnya itu nanti akan X elemen real nih, jadi kan nggak terbatas tuh di titik berapa, maka nomor 3 juga opsional aja. Nah, sekarang kita langsung ke langkah yang keempat. Nah, yakni menentukan titik lainnya. Oke, ini bebas banget misalkan dipilih 2 titik, karena kan kalau fungsi linier kita harus minimal memiliki 2 titik kan untuk menggambar suatu garis dari fungsi linier. Jadi di sini misalkan dipilih x-nya sama dengan 0 dan 1. Ini bebas mau berapapun x-nya, yang penting 2. Oke. Misalkan x-nya sama dengan 0 nih, berarti f0 itu kita cari sebagai y-nya, y1, kita tinggal substitusikan 0-nya ke fx. Jadi, 3 kali 0 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi, saat x-nya 0, y-nya itu 1. Nah, selanjutnya, misalkan x-nya sama dengan 1. Berarti, y2 tinggal substitusikan 1 ke fx. Berarti, 3 kali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi saat x-nya 1, y-nya 4. Kita sudah mendapatkan 2 titik, yakni 0,1 dan 1,4. Nah, sekarang kita bisa langsung gambarkan kedua titik tersebut di Cartesius. Oke, gambar dulu Cartesiusnya, ada sumbu x dan sumbu y. Kemudian, letakkan titik 0,1 dan 1,4. Nah, sudah terlihat kan, berarti arah dari kurva liniernya atau garis ini kemana sih gitu kan. Nah, di sini ini adalah garis fx sama dengan 3x ditambah 1 untuk setiap x elemen bilangan real. Oke, sekarang masalahnya adalah domain dan range-nya. Kita akan menentukan domain dan range-nya. Nah, untuk domain, ini tuh clue-nya adalah lihat semua nilai x yang punya pasangan pada sumbu y. Jadi, kita perhatikan sumbu x. Mana yang jika ditarik garis secara vertikal itu tuh berpotongan dengan kurva fx ini. Nah, ini ternyata perhatikan di layar, yang warna biru ini merupakan setiap x yang memiliki pasangan apabila kita tarik garis secara vertikal. Berarti semuanya kan, artinya kita dapat menulis domainnya atau D dari fungsi fx-nya adalah himpunan dari x di mana x anggota bilangan real. Oke, sekarang range-nya. Range-nya juga sama, tapi kalau range berarti kita melihatnya di sumbu y yang punya pasangan di sumbu x. Berarti kita lihat semua angka di sumbu y, kalau kita tarik garis secara horizontal berarti dia harus memotong atau berpotongan dengan garis fx ini. Nah, berarti kan semuanya, semua y ini punya pasangan. Jadi, kalau kita lihat ke samping kanan atau samping kirinya, itu tuh ada grafiknya, gitu sih cara gampangnya. Jadi, kalau gitu, range dari fungsi fx adalah himpunan y di mana y-nya anggota bilangan real. Jadi gitu ya, cara menggambar secara efektifnya dan juga cara menentukan domain dan range dari fungsi fx ini. Kita lanjut lagi. Sekarang tetap masih fungsi linear juga, hanya sekarang kita memiliki fungsi gx.
Gx sama dengan 2 dikurang X untuk X lebih dari sama dengan negatif 4 dan X kurang dari 3 dan X anggota bilangan real. Nah, kalau seperti ini, cara paling efektifnya adalah kita langsung lihat titik batasnya. Kan X terbatas nih dari negatif 4 sampai kurang dari 3. Berarti, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik batas X, karena ada, kan gitu. Jadi, kita langsung cek di sini X-nya, kita masukkan langsung negatif 4 dan 3. Sebenarnya kan kalau 3 tidak sama dengan kan di soalnya, tapi tetap kita harus cari sampai 3 karena ini bilangan real. Sebelum 3 itu ada 2,99999 dan itu susah kan kita carinya. Jadi tetap kita cari dari negatif 4 sampai 3 dulu. Oke, langsung ya. Kita coba kalau misalkan X-nya negatif 4, berarti G negatif 4 atau Y satunya sama dengan 2 dikurang negatif 4. Nah, jawabannya adalah 6. Kemudian saat X-nya sama dengan 3, berarti Y2-nya adalah 2 kurang 3, yakni negatif 1. Jadi dua titik yang kita dapatkan adalah negatif 4,6 dan 3, negatif 1. Oke, kira-kira dari langkah sini kita harus perlu lagi nggak sih ke langkah keempat, yakni titik lainnya? Jawabannya tidak perlu kan, karena minimal itu kan 2 titik, kita dapat gambar garis. Nah, kita sudah mendapatkan 2 titik, berarti kalau gitu langsung saja kita gambar di Cartesius. Oke, di sini ada Cartesius, sumbu X dan sumbu Y, kita letakkan negatif 4,6 dan 3, negatif 1. Nah, perhatikan perbedaannya, apabila negatif 4,6, ini kan titiknya bulatnya penuh nih, karena X-nya itu sama dengan negatif 4 kan, keterangan di soalnya. Sedangkan untuk yang 3, negatif 1, ini bulatnya kosong. Kenapa? Karena X-nya itu tidak sama dengan 3, hanya kurang dari 3. Gitu. Jadi untuk menggambarnya pun ada perbedaan, dipahami ya. Oke, berarti sekarang kita tinggal menghubungkan dua titik ini. Nah, cukup seperti ini, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kenapa? Karena kita hanya diminta untuk menggambar fungsi Gx untuk X yang lebih dari sama dengan negatif 4 dan kurang dari 3. Jadi di sini gambarnya seperti ini. Misalkan kalian ingin menggambar lebih panjang lagi, sebenarnya boleh, cuman dilihat di layar, jadi gambarnya putus-putus. Jadi yang tegas hanya yang sesuai dengan soal. Oke, sekarang kita mulai ke domain dan range-nya. Sama seperti tadi, domain itu adalah kita harus melihat semua nilai X yang punya pasangan di sumbu Y. Berarti kita perhatikan semua nilai X yang punya pasangan, artinya dari negatif 4 sampai 3. Ini sesuai banget sama soal kan, berarti kita langsung aja pindahin domain dari fungsi Gx-nya adalah himpunan X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 4 dan X kurang dari 3, dan X anggota bilangan real. Kalau misalkan secara visual bisa dilihat di layar itu yang garis warna biru. Jadi di situ itu nilai X yang semuanya punya pasangan kalau kita tarik garis secara vertikal. Oke, sekarang range-nya. Nah, sama seperti tadi, range adalah nilai Y yang punya pasangan di sumbu X. Kita perhatikan dulu. Y minimal yang punya pasangan itu Y sama dengan berapa sih? Gitu. Terus maksimalnya di mana sih? Karena ini kan terbatas. Berarti Y-nya juga terbatas. Kita perhatikan. Nah, itu yang garis warna biru diperhatikan. Jadi, Y minimal yang punya pasangan adalah negatif 1. Yakni dia berpasangan dengan 3. Tapi bulatnya bulat kosong. Dan maksimalnya adalah di 6 yang berpasangan dengan negatif 4 dan bulatnya bulat penuh. Jadi, cara menuliskannya, range dari fungsi Gx adalah himpunan Y di mana Y-nya lebih dari negatif 1 dan Y-nya kurang dari sama dengan 6. Oh ya, ini ada sedikit salah penulisan. Nah, harusnya gini ya. Kemudian Y-nya elemen real. Gitu. Jadi, untuk gambar fungsi Gx dan domain dan range-nya adalah seperti ini. Kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, di sini bentuk fungsi kuadrat, bentuk umumnya adalah fx sama dengan a, x kuadrat ditambah bx ditambah c.
Dan langkah menggambar kurva kuadrat itu ada 6. Kenapa dibilang kurva? Karena bentuknya bukan garis. Dan kurva kuadrat ini bentuknya adalah parabola. Oke, kita langsung ya ke contoh soalnya. Misal kita akan menggambar fungsi kuadrat hx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2, di mana x-nya kurang dari 2. Untuk x elemen bilangan real atau x anggota bilangan real. Oke, karena x-nya terbatas, berarti kita juga pasti menentukan batasnya kan. Tapi balik lagi, ini fungsi kuadrat, ini grafiknya berbentuk parabola. Yang paling penting di fungsi kuadrat adalah titik ekstrim. Jadi kita bisa langsung mulai menggambarnya secara efektif dari langkah nomor 3. Jadi tentukan titik ekstrim parabola hx-nya dulu. Nah, di sini titik ekstrimnya berarti x puncak dan y puncak. Jadi puncaknya itu bisa beneran puncak atau dia merupakan lembah. Jadi intinya titik balik kurvanya aja gitu ya. Ada rumusnya, yakni min b per 2a, b kuadrat min 4ac per negatif 4a. Atau d per negatif 4a. Gitu. Jadi xp-nya dan yp-nya ini boleh dihafalkan rumusnya. Tapi nanti mungkin kalau untuk mencari YP nggak harus hafal rumus ini sih. Bisa juga dengan cara XP yang telah ditemukan, itu substitusikan aja langsung ke fungsi HX-nya. Itu juga sama, pasti akan mendapatkan YP. Gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Coba dulu cari XP-nya. Nah, di sini XP-nya sama dengan negatif B per 2A. Nah, A, B, C-nya tuh gimana sih? Nah, kita coba ya data dulu. Oke, perhatikan di sini hx-nya kan sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Berarti a-nya sama dengan 1, b-nya negatif 3, dan c-nya 2. Oke, langsung kita gunakan. Substitusikan nilai b dan a-nya untuk mencari xp. Berarti negatif dari negatif 3 dibagi 2 dikali 1. Hasilnya adalah 3 per 2. Nah, YP-nya dengan rumus B kuadrat min 4AC per negatif 4A, di sini juga sama kita substitusikan, dapat jawaban akhirnya negatif 1 per 4. Tapi ingat, kalau lupa rumus YP itu nggak masalah, tinggal substitusikan XP ke HX-nya, dengan mengubah HX-nya menjadi 3 per 2. Oke, kita peroleh berarti untuk titik ekstrimnya, yakni 3 per 2, negatif 1 per 4. Nah, sekarang kita akan langsung coba gambar grafiknya. Di sini ada kartesiusnya dulu, X dan Y. Kemudian kita letakkan di sini titik ekstrimnya. Berarti 3 per 2 itu 1,5, negatif 1 per 4 ya, kira-kira di situ ya. Tapi selanjutnya kita harus tahu arah kanan dan arah kirinya dari titik ekstrim tersebut. Jadi kita minimal punya 3 titik. Nah, 2 titik lagi kita bisa tentukan dengan cara kalau batasnya ada, boleh digunakan atau menggunakan titik lainnya. Nah, karena ini fungsinya terbatas, katanya untuk X yang kurang dari 2, berarti titik X sama dengan 2 harus kita ikut sertakan dalam perhitungan. Dan satu titik lagi yang benar-benar kurang dari 2, juga kalau bisa kurang dari 3 per 2, yang tadi udah ada di titik ekstrim. Jadi sekarang kita pilih 2 titik. Nah, misalkan titiknya itu X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Kenapa pilih titik ini? Sebenarnya ini bebas ya, cuman kalau X sama dengan 2 itu kan karena dia terbatas di X kurang dari 2 nih, fungsi HX-nya. Sedangkan kalau X sama dengan 0, nah dia di sebelah kiri dari titik ekstrim gitu. Karena kan X sama dengan 2-nya udah di kanan. Jadi satu lagi X-nya kita cari yang di kiri titik ekstrim. Oke, langsung kita hitung. Untuk X sama dengan 2, langsung masukkan ke fungsi HX-nya, diperoleh Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang X sama dengan 0, diperoleh Y-nya sama dengan 2. Jadi, titiknya ada 2, yakni 0,2 dan 2,0. Oke, kita letakkan dulu titik 2,0. Bulatnya kosong ya, karena X-nya kurang dari 2, artinya tidak sama dengan 2. Kemudian, untuk titik yang 0,2 ini bulatnya penuh.
Nah, jadi perhatikan di layar, sudah jelas ya arah grafik kuadratnya akan kemana dan seperti apa. Ini kan sebenarnya kita akan gambar. Cuman di sini kita tidak gambar secara full, kita hanya gambar yang X-nya kurang dari 2. Artinya hanya yang ini. Oke, jadi gambar itu harus pas banget ya. Jadi, 3 titik ini udah bisa mencerminkan gambar fungsi kuadrat yang kita inginkan. Dan juga jangan lupa fungsinya terbatas, jadi nggak digambar full, tapi hanya sebagian. Nah, sekarang domain dan range-nya. Nah, untuk domainnya tetap kita melihat nilai X yang punya pasangan pada sumbu Y, atau lebih gampangnya sebenarnya lihat di soalnya kalau sudah ada keterangannya. Jadi, di sini dia berlaku untuk yang X kurang dari 2 kan. Gitu. Untuk X lebih dari 2, dia nggak punya pasangan, karena grafiknya juga putus-putus garisnya. Nah, jadi domain dari Hx adalah X di mana X kurang dari 2 dan X elemen bilangan real. Nah, untuk range-nya dia juga sama. Kita perhatikan Y minimum yang punya fungsi itu di mana sih? Dan maksimumnya di mana? Kita perhatikan di fungsinya, Y minimumnya pasti ada di titik ekstrimnya kalau untuk gambar ini. Nah, seperti ini. Oke, berarti dari titik ekstrim, Y ekstrim, sampai ke tahingga itu tuh punya pasangan semua. Nah, gimana cara menuliskannya? Oke, seperti ini. Range dari fungsi Hx adalah Y, di mana Y-nya besar dari sama dengan negatif 1/4 dan Y-nya anggota bilangan real. Oke, seperti itu cara menggambar fungsi kuadrat, menentukan domain, dan juga range-nya. Nah, sekarang kita mulai ke fungsi irasional. Fungsi irasional berbentuk fx sama dengan akar gx, di mana gx-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, cara menggambarkan kurvanya ada 5 step di sebelah kiri, tapi jika kita memiliki soal, misalkan fungsi px sama dengan akar x ditambah 3, maka langkah yang harus kita lakukan, yang paling efektif gitu ya, itu mulai dari langkah yang ketiga, yakni menentukan titik batas bawah berdasarkan Gx-nya lebih dari sama dengan 0. Juga yang keempat, menentukan titik lainnya. Oke, langsung kita mulai. Untuk fungsi Px sama dengan akar X ditambah 3, berarti batas bawahnya itu ketika X tambah 3-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini berarti X-nya itu harus lebih dari sama dengan negatif 3. Gitu. Jadi, kita sudah punya titik pertama, yakni negatif 3,0. Nah, kita gambarkan dulu di Kartesiusnya. Negatif 3,0 ini merupakan batas dari fungsi rasional. Artinya grafiknya terbatas di sana nantinya. Nah, untuk mengetahui arah grafiknya kemana, ini kita bisa langsung gunakan karena X-nya lebih dari sama dengan negatif 3, berarti angka yang kita pilih satu lagi, minimal satu lagi ya, itu harus lebih dari negatif 3. Nah, supaya pas, kita bisa pilih angka misalkan 1. Saat kita substitusikan angka 1, berarti kan akar dari 4, yakni 2. Jadi, titik yang kedua itu adalah 1,2. Gitu, kita gambar juga 1,2. Nah, berarti grafiknya sudah mulai terlihat. Dan ingat, fungsi irasional itu adalah suatu fungsi yang grafiknya itu kurva, jadi bentuknya bukan garis lurus ya, jadi kita gambarnya agak lengkung, seperti setengah parabola yang tidur. Kan kalau biasanya parabola itu terbukanya ke atas, kalau ini terbukanya ke samping. Nah, kita langsung tentukan domain dan range-nya. Domainnya di sini sama seperti biasanya, lihat nilai X yang punya pasangan pada sumbu Y. Gitu. Jadi kita perhatikan, X yang punya pasangan itu mulai dari 3, mulai dari negatif 3 sampai tahingga kan. Berarti domain untuk fungsi ini adalah X, di mana X-nya lebih dari sama dengan negatif 3 dan X-nya anggota bilangan real. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan titik batas bawah dari X yang tadi gitu ya. Kemudian range-nya ini kita perhatikan Y-nya, di sini Y yang punya pasangan pada sumbu X juga sama, perhatikan minimalnya adalah 0, yakni berpasangan dengan negatif 3, kemudian maksimalnya itu sampai tahingga, gitu ya. Jadi, range-nya adalah himpunan Y, di mana Y-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya anggota bilangan real. Oke, lanjut lagi ya, soal
Selanjutnya masih di fungsi irasional, misalkan sekarang fungsinya adalah Qx, sama dengan 1 ditambah akar X kuadrat kurang 4. Nah, di sini juga sama, stepnya kita mulai dari step yang nomor 3, kemudian lanjut ke yang nomor 4. Di sini, untuk menentukan nilai batas bawah dari fungsi Qx, berarti kita lihat X kuadrat kurang 4-nya besar dari sama dengan 0. Maka, difaktorkan dulu, kita memperoleh X min 2 dikali X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk yang sudah mempelajari cara untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan boleh digunakan ya, tapi untuk di sini kita coba dulu menyelesaikannya menggunakan grafik. Jadi di sini kita pakai dulu X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan negatif 2. Nah, di sini pada grafiknya akan kita gambar untuk X sama dengan 2 dan negatif 2. Tapi sekaligus aja kita coba dengan titik-titik lainnya. Nah, di sini dipilih satu titik saja untuk mewakili setiap daerah. Maksudnya apa? Satu titik sebelum negatif 2, satu titik antara negatif 2 dan 2, satu titik setelah 2. Jadi, ada 5 titik yang akan kita gambar. Nah, seperti di layar, ternyata di antara negatif 2 dan 2, saat kita pilih titik 0, itu menghasilkan Qx yang memuat bentuk akar dari negatif. Tidak boleh kan? Makanya jawabannya tidak mungkin. Jadi, kita hanya punya 4 titik. Kita akan pindahkan ke Cartesius kita. Pertama titik batasnya dulu, negatif 2,1 dan 2,1. Kemudian kita gambar negatif akar 8,3 dan 4,1 tambah akar 12. Itu jadi setelah digambar di layar, nah kita perhatikan arahnya. Untuk yang negatif 2,1 berarti dia ke arah yang sebelah kirinya, ke arah negatif akar 8. Nah untuk yang 2,1 dia ke arah kanan, ke arah 4,1 ditambah akar 12. Jadi gini jawabannya. Grafiknya itu menjadi 2 dan bagian tengah itu kosong gitu, karena kan tadi titik sampelnya menghasilkan akar dari negatif, berarti semuanya itu nggak bisa digambar kurvanya gitu. Jadi grafik untuk fungsi Qx ini terpecah jadi 2 dan dua-duanya itu adalah setengah parabola yang terbuka ke samping seperti di layar. Oke, kita langsung lanjutkan ke menentukan domain dan range-nya. Sama seperti tadi, domainnya itu nilai X yang punya pasangan pada sumbu Y. Pertama adalah negatif 2 sampai ke negatif tak hingga, dan 2 sampai ke tak hingga. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan, itu menghasilkan himpunan X, di mana X-nya kurang dari sama dengan negatif 2, dan X-nya lebih dari sama dengan 2, dan X-nya anggota bilangan real. Ini untuk domainnya. Dan untuk range-nya juga sama. Kita perhatikan Y yang paling bawah nih yang punya pasangan yang mana? Berarti Y sama dengan 1 punya pasangan hingga tak hingga. Gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan range dalam bentuk himpunan, maka range Qx sama dengan himpunan Y, di mana Y-nya lebih dari sama dengan 1 dan Y-nya anggota bilangan real. Oke. Semoga bermanfaat apa yang telah kita pelajari kali ini. Jangan lupa latihan soal lagi dan tonton video part 2-nya tentang pembahasan fungsi rasional. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.